ada berapa kilo? Ada berapa ton? Batu ini sekitar 1,5 ton. Wow. Oh, ini kali dijual sekitar 20 miliar sekian. Pasar Gamalama hari ini ramai sekali. Di setiap sudutnya, orang sibuk tawar-menawar batu mulia. Ya, pasar ini adalah sentra penjualan batu terbesar di kota Ternate. Di sini, hampir seluruh toko menjual berbagai macam jenis batu dari berbagai daerah, termasuk batu bacan. Di kalangan penggemar batu, bacan adalah batu yang eksklusif. Dalam kondisi bongkahan maupun sudah diolah, sama-sama memikatnya. Berjajar dengan batu mulia lain, batu asal Halmahera Selatan ini seperti menyerap pamor batu-batu yang lain. Ternyata batu bacan pun beragam. Bacan doko misalnya adalah jenis batu bacan termahal, sehingga para penggemarnya harus berani membayar mahal untuk bisa memilikinya. Selain doko, ada pula bacan palamea dan bisori. Meski kualitasnya di bawah bacan doko, harganya pun masih puluhan juta rupiah. Ini jenisnya doko. Ini doko. Doko udah termasuk kategori super. Udah masuk super. Harganya kisaran berapa kalau doko? Kalau ini 25 juta. 25 juta? Iya. Sebesar ini? Pastinya bukan harga yang murah untuk sebuah batu kecil dengan panjang kurang dari 5 cm. Konon, batu bacan terkenal karena batu ini masih proses atau bisa berubah warna dari kehitaman menjadi hijau terang. Saat ini, nama bacan jauh lebih populer sebagai nama batu mulia jika dibandingkan dengan nama Halmahera Selatan. Padahal, Bacan bukanlah pulau penghasil batu mulia ini. Pulau Bacan adalah pulau di mana lokasi ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, Labuha, berada. Ekspedisi batu mulia kali ini hendak mencari tahu asal-muasal batu mahal ini berada. Dari Labuha, kami harus menyeberang lagi menuju Pulau Kasiruta. Pulau Kasiruta berada di sebelah barat daya Pulau Bacan. Kasiruta adalah satu dari 90 pulau yang ada di Halmahera Selatan. Sebelum matahari terbit, Labuha sudah tampak riuh seperti pasar. Penumpang dari Labuha yang akan menyeberang pulau sudah berkumpul sejak jam 5 pagi. Bahkan ada penumpang yang sudah berada di dalam perahu sejak tengah malam sambil menunggu pagi. Pukul 6 adalah saat yang paling sibuk. Ini karena hanya satu perahu yang beroperasi ke Pulau Kasiruta, yaitu ojek laut. Kendala transportasi ternyata masih dialami warga Halmahera Selatan. Tepat pukul 7, dengan mesin 160 PK, perahu mulai melaju mengantarkan penumpang ke Pulau Kasiruta. Nama batu bacan beberapa tahun belakangan ini memang sangat populer sekali di Indonesia sebagai salah satu batu koleksi. Dan sebenarnya di manakah lokasi eksplorasi atau lokasi penambangan batu bacan? Dan ini sekarang saya sedang menuju salah satu lokasinya, yaitu Pulau Kasiruta. Tadi perjalanan dari Labuha, ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, menuju Kasiruta dengan menggunakan ojek kayu ini selama 4 jam perjalanan, dan kita akan nanti sampai di salah satu desanya, namanya Desa Palamea. Dan di sana ada banyak sekali penambang. Seperti apakah kegiatan yang ada di sana? Saksikan terus Indonesiaku kali ini. Perahu kayu berkapasitas 5 ton ini hanya melayani 1 kali penyeberangan dalam sehari. Duduk saling berdesakan adalah hal yang biasa dalam perahu ini. Bercampur dengan barang-barang kebutuhan pokok yang dibeli dari Labuha pun biasa bagi warga ini, meskipun jumlahnya kadang memenuhi separuh badan perahu. Bagi kami ada sedikit rasa ngeri menaiki perahu dengan muatan yang berlebih seperti ini. Bukan tidak mungkin kelebihan muatan bisa mengakibatkan kapal karam. Untuk sampai di Pulau Kasiruta, perjalanan memakan waktu 4 jam lamanya. Perahu melintasi perairan Halmahera Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Maluku.
Setelah berhenti di beberapa desa, akhirnya perahu berlabuh di dermaga terakhir, yaitu Desa Palamea. Dari sini, saya akan mengunjungi salah satu lokasi tambang batu bacan. Kawasi adalah satu dari 10 kawasan penambangan yang ada di Desa Palamea. Di tahun-tahun mendatang diprediksi jumlah daerah penambangan di sini akan terus bertambah seiring dengan makin tersebarnya kabar penemuan batu bacan di pulau ini. Di Pulau Kasiruta sebenarnya ada 3 desa yang menjadi pusat tambang batu bacan, yaitu Desa Bisori, Doko, dan Imbu-Imbu. Perjalanan saya ke Kawasi ditemani oleh Ismat. Ismat bukanlah penambang batu bacan, namun profesinya sangat penting dalam proses penambangan. Bekerja sebagai penyuplai kebutuhan para penambang telah Ismat lakukan selama 1 tahun belakangan. Tidak ada jalan mulus untuk menuju lokasi, hanya ada jalan setapak dengan kemiringan medan landai. Ya, inilah jalan satu-satunya untuk menuju lokasi penambangan. Selangkah demi selangkah, kaki terus mendaki bukit, terus berjalan hingga sampai di ujung jalan tanah. Ternyata mendaki bukit dan hutan lembab di sini sungguh menguras tenaga. Tenaganya nggak bisa disamain sama orang lokal. Orang lokal jalannya cepet banget. Saya sampai mikir-mikir dulu nih cari nafasnya bagaimana. Nanjak terus. Ini masih nanjak lagi nih kayaknya nih. Tuh. Perjalanan ini seakan tak ada ujungnya, padahal hanya 5 km jauhnya. Kini kami bisa melihat deretan tenda-tenda mulai jadi pemandangan di puncak Bukit Kasiruta. Itu artinya lokasi tambang sudah dekat. Ya, inilah bukit yang menjadi alasan mengapa warga betah menetap di pulau seluas 708 km persegi di tengah lautan ini. Bukit ini sejak tahun 1900-an seperti tertidur. Dengan kesuburannya hanya menjadi ladang kebun dan tani bagi warganya. Tak ada seorang pun yang pernah menyangka di dalam perut bukit ini tersimpan harta karun yang harganya bisa mencapai beratus-ratus juta rupiah. Tibalah kami di akhir perjalanan. Inilah lubang tempat penambangan batu yang berada di tengah-tengah tebing batu yang menjulang tinggi. Di dalam bongkahan tebing kokoh inilah tersimpan berkilo-kilogram batu bacan. 4 lubang berderet ini adalah sebagian kecil dari daerah penambangan Palamea. Sementara di Kawasi, setidaknya ada 20 titik penambangan yang sedang dicari keberadaan batu mulianya. Lokasinya beragam. Ada lubang yang bersebelahan, ada pula yang jauh berpencar. Dalam satu gua biasanya ditambang oleh 4 atau 5 orang. Saya mencoba masuk ke dalam lubang galian. Ditemani Ahsan, perlahan-lahan kaki mulai melangkah masuk ke dalam. Sempit dan gelap mulai saya rasakan. Tinggi lubang gua ini tak sampai 1 meter, memaksa kami harus berjalan jongkok. Kami melangkah masuk lebih dalam lagi. Semakin jauh ke dalam, udara semakin lembab. Oksigen menjadi begitu terbatas. Padahal kami baru masuk 10 meter dari mulut goa. Batu bacan terbilang sulit dicari karena terselip di antara beragam jenis batu yang ada di dalam bongkahan tebing. Para penambang pun tak asal pahat. Mereka harus memperhatikan goresan batu berwarna hitam ini dengan teliti. Goresan inilah yang dijadikan patokan alur galian. Jalur batu ini mereka sebut rep, dan inilah lubang yang berkelok-kelok yang mengikuti tanda jalur batu. Menurut ahli geologi, batuan kristal berwarna yang dicari para penambang berasal dari proses pengotoran cairan magma oleh batuan atau tanah di sekelilingnya selama lebih dari jutaan tahun. Batuan ini berasal dari naiknya magma cair bersuhu 1000 derajat Celcius
ke atas permukaan bumi melalui proses vulkanis. Beberapa meter berjalan, akhirnya saya sampai di titik lubang terdalam. Aduh, ternyata ini pentokannya atau ujungnya dari lubang yang tadi kita masuk dari awal. Tadi dihitung-hitung ada berapa meter? Mungkin 50 meter. Cuman ini kerasa banget langsung pengap. Aduh, udara tipis. Nah, disinilah tempat kerjanya para penambang batu bacan. Kini giliran Ahsan yang bekerja. Biasanya penambang bergantian saat bekerja, karena lubang terlalu sempit jika dilakukan oleh beberapa orang sekaligus. Kelelahan penambang bekerja seakan tak pernah tampak. Padahal di ruang pengap ini pastilah jauh dari kata nyaman. Yang ada hanyalah cucuran keringat dan bunyi nyaring batu dipukul yang memekakkan telinga. Namun semangat mendapatkan batu seakan mengalahkan segalanya. Senti demi senti batu dipahat, hingga bongkahan batu hijau yang menjadi tujuan mereka terlihat. Kerja keras selama beberapa hari terakhir sepertinya menemukan titik cerah. Kepingan batu berjenis hati gorango berhasil kami temukan. Menurut Ahsan, batu berwarna hijau kehitaman inilah pembungkus batu bacan hijau. Itu artinya tak akan lama lagi bongkahan batu bacan akan muncul dan terbongkar dari dalam lubang ini. Pak, saya mau nanya lagi. Satu jalur ini sudah dapat berapa batu? Berapa kilo? Oh, udah banyak kalau ini. Sudah terhitung. Sudah terhitung? Iya. Dapat uangnya berapa, Pak? Oh, udah miliaran. Oh, yang benar, Pak? Iya. Jadi ini bakalan terus. Iya, kita Disusurin? terus. Ya. Atas ujungnya mana, Pak? Oh, tidak ada batasnya. Kerja. Oke. Rasa tak nyaman pun semakin memuncak saat saya menyadari ada rembesan air jatuh dari atap lubang. Ini mungkin ambrok apa istilahnya? Ambrol, runtuh. Oh, susah karena memang struktur batunya buat keras kan. Untuk sampai runtuh itu kemungkinan kecil sekali. Aman ya? Iya. Aman, oke. Karena kita pernah di sini gempa sampai kekuatan 6 ya, 6 skala Richter, 6, tapi masih tetap aman. Masih tetap aman. Iya. Oke. Lebih dari 2 tahun, tangan-tangan kuat Ahsan telah memahat dan menemukan batu bacan yang jumlahnya tak lagi bisa ia ingat. Meskipun tergolong pekerjaan berat, namun ia tak pernah putus asa. Kesabaran serta kegigihan yang mengantarkan rezeki ratusan juta rupiah hingga masuk ke dalam kantongnya. Di sini, hasil penjualan batu bacan yang didapat selalu dibagikan secara adil kepada seluruh anggota penambang, penyuplai kebutuhan pangan, serta para pemilik tanah. Rata-rata orang senang kerja batu. Tapi kadang kendalanya harga batu. Sering kadang pembeli lokal kadang permainkan harga batu. Kendalanya cuma itu yang kita penambang agak resah sedikit. Oke. Jerih payah penambang ternyata tidak sia-sia. Akhir tahun 2014, warga Palamea gempar. Bongkahan batu bacan berukuran besar ditemukan salah satu penambang. Batu ini ditemukan di lokasi tambang milik Israh. Namun, tidak hanya Israh yang mendapatkan rezeki nomplok. Beberapa penambang yang bekerja di lubang tambangnya pun mendadak kejatuhan durian runtuh. Tentu saja, batu bacan berukuran besar ini mengundang decak kagum siapapun yang melihatnya. Ini ada berapa kilo? Ada berapa ton? 1,5 ton. Wow. 1,5 ton? Iya, Dapat di mana, Pak? di lokasi saya di Nama-Nama 1. Nama-nama 1. Ini kira-kira kalau misalnya diuangin dapat berapa, Pak? Oh, kali jual sekitar 20 miliar sekian. 20 miliar? Iya. Gimana ceritanya kok bisa dapat batu sebesar ini? Itu gimana awalnya? Oh, itu awalnya
Ya awalnya digalet, ya, serta itu didapat batu besar ini, terus sekitar 2 minggu, begitu, yang digalikan kan 2 minggu. Pakai diangkut sama orang gitu? Bukan diangkut tapi ditarik, seperti perahu sampang begitu. Oke. Turun dari gunung gitu. Berapa orang Pak tadi Pak? Sekitar 50 orang. 50 orang. Tak ada tempat khusus untuk menyimpan batu spesial ini. Isra hanya meletakkannya di depan pekarangan rumahnya. Saat malam hari, batu hanya ditutup dengan terpal biasa untuk menghindari hujan. Nah, ini harganya berapa Pak yang ini? Oh, kalau yang ini 300 juta. Segini? Iya. Wow, super. Yang super. Jadi super itu paling mahal ya Pak? Iya. Oke. Nah, sekarang saya coba mau tanya yang ini nih Pak. Wih, lumayan beratnya. Ini ada berapa kilo Pak? Itu sekitar 4 kilo atau 5 kilo. Makan sampai 5 kilo. Ini jenisnya beda lagi atau sama? Iya, beda. Ini Apa? kan kasih nama bulu elektrik. Bulu elektrik? Iya. Bulu elektrik? Oke, bedanya apa sama yang super Pak? Ini yang jelas beda. Kan warnanya, ini kan proses, kali ini kan sudah Jadi? super. Iya, sudah jadi. Tinggal di kawasan Batu Mulia bukan berarti terbebas dari kesulitan. Meningkatnya ekonomi warga semestinya diimbangi dengan meningkatnya infrastruktur desa. Selain desa menjadi maju, juga memudahkan para investor dan pembeli batu dari luar pulau yang datang ke desa ini. Jadi istilahnya belum ada dukungan penuh dari pemerintah daerah. Iya, Apa gimana, Ustaz? kalau kita lihat belum ada dukungan penuh, belum ada dukungan. Kenyataannya nggak ada. Karena kenyataannya kita punya pengrajin saja, kita tidak pernah dilibatkan untuk belajar keluar, pelatihan itu tidak pernah dilibatkan, khususnya desa Palamea ini tidak pernah dilibatkan. Oke. Sementara ikon yang mencuat sekarang di mendunia itu hanya Palamea. Oke. Untuk kayak promosinya sendiri sebenarnya pemerintah juga ikut campur juga atau sebenarnya warganya aja Pak? Kalau bisa sampai saat ini? Kalau promosi, kayak jualan-jualan. kemarin dari pemerintah daerah punya statement kita mempromosi. Ini sebenarnya pemerintah daerah tidak akan lagi punya statement atau bahasa mengeluarkan bahwa ini sebuah promosi. Karena Batu Bacan dia sudah mendunia dari tahun 80-an. Tinggal pemerintah daerah mendorong, memberikan fasilitas kepada masyarakat khususnya para penambang, sehingga bagaimana kita punya batu ini kita bisa adakan pengembangan, kita punya potensi lebih baik, kita mencari investor, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Gempita Batu Mulia Bacan memang menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Tingginya permintaan batu bacan semestinya diimbangi dengan upaya pelestarian alam dan lingkungan. Kesadaran ini harus ada di benak para penambang, warga setempat, dan juga pemerintah. Harapannya, setelah usai musim batu nanti, masih tertinggal Pulau Kasiruta yang subur dan tetap mampu menghidupi warganya. Bukannya daerah dengan alam yang telah rusak dan binasa.